Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh keberkahan. Yang mana mungkin kalau kita ingat-ingat, banyak saudara kita, kerabat kita, bahkan orang tua kita yang tahun lalu masih bersama kita di bulan puasa, namun pada bulan puasa tahun Ramadan ini sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada para keluarga beliau yang telah memperjuangkan Islam hingga kita bisa nikmati indahnya Islam pada hari ini. Sahabat Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapati ada seseorang yang banyak memiliki keterbatasan dalam penghidupannya, yang harus bersusah payah untuk mencari rezeki, yang harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya, kemudian tiba-tiba kita dapati ada seorang investor kaya yang menawarkan kepada seorang tersebut dana segar, suntikan segar sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian beliau menawarkan kepada seorang tersebut, uang ini saya kasih untuk Anda berbisnis, semoga kamu sukses, dan investor ini tidak memenuhi syarat apapun kecuali Anda dengan bersungguh-sungguh. Maka kalau kita berpikir, Masya Allah, begitu beruntungnya seorang tersebut, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga, yang awalnya ia banyak sekali memiliki keterbatasan, susah untuk mencari rezeki, kemudian datang tiba-tiba seorang investor kaya yang menawarkan dana segar sebesar 2 miliar untuk dilakukan bisnis dan tanpa memenuhi syarat apapun kecuali dia dengan bersungguh-sungguh. Maka jamaah Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah, pasti akan kita dapati seorang ini akan menyusun strategi, akan mencari celah bagaimana ia bisa mengolah uang yang diberikan oleh investor ini untuk dilakukan bisnisnya agar ia bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan mendatang. Kemudian pasti akan kita dapati seseorang ini meminimalisir celah kesalahan agar ia dalam mengolah uang tersebut tidak mengalami bangkrut ataupun usahanya rugi, sehingga dia menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh seorang investor tersebut. Ilustrasi singkat ini sama seperti yang terjadi dengan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita selaku hamba Allah, selaku hamba Allah yang banyak sekali memiliki keterbatasan dalam aktivitas-aktivitas kita. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan dosa yang secara sadar atau tidak sadar kita lakukan. Kemudian kita mungkin kurang memaksimalkan ibadah kita di bulan lain selain bulan Ramadan, yang mana nilainya mungkin di lain bulan Ramadan tidak dilipat gandakan, kecuali di bulan Ramadan Allah melipat gandakan segala amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian alhamdulillah kita diberikan umur dan rezeki, kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, maka seakan-akan kita mendapatkan ilustrasi yang sama seperti saya jelaskan tadi, seakan-akan kita diberikan dana segar 2 miliar oleh seorang investor tadi. Maka Allah pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Allah begitu banyak obralkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, maka jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita sia-siakan begitu saja, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Oke, maka sesuai ilustrasi yang saya berikan tadi, ketika ada seseorang yang diberikan 2 miliar oleh seorang investor, apabila ia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita setuju bahwa ia merupakan orang yang naif atau jahil, di mana ia diberikan kesempatan namun tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan,
bulan di mana turun Al-Quran, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, bulan di mana di dalamnya terdapat malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka alhamdulillah, jamaah Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, kita sudah melewati 10 hari Ramadan. Semoga kita berdoa sama-sama, semoga amal ibadah yang telah kita lakukan di awal bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa milikku dan aku yang akan bayar secara langsung, kata Allah. Maka begitu istimewanya bulan suci Ramadan hingga Allah menjelaskan bahwa puasa ini untukku dan aku yang akan bayar secara langsung. Ulama menjelaskan mengapa di sini tidak dikatakan ibadah-ibadah lain seperti sholat untukku, umrah atau haji untukku, ataupun sedekah infak untukku. Karena ulama menjelaskan bahwa seandainya kita berpikir kalau kita puasa bukan karena Allah, seakan-akan tampaknya kita tidak akan puasa. Kenapa demikian? Mungkin ibadah lain seperti sholat, kita ibadah mungkin karena ingin dilihat orang lain, ingin terlihat ria. Sedangkan sedekah begitu juga sama. Sedangkan umrah atau haji, kita ingin mungkin dipuji orang lain, kita ingin mendapatkan gelar haji. Mengapa ibadah sholat bukan untukku, ataupun mengapa ibadah umrah atau haji bukan untukku, ataupun infak bukan untukku, tapi mengapa Allah mengatakan langsung bahwa puasa ini untukku dan aku yang bayar secara langsung? Karena ulama menjelaskan bahwa kalau kita pikir-pikir, kalau kita puasa bukan karena Allah, nampaknya kita tidak akan puasa. Kalau kita bayangkan, kalau kita sholat mungkin ada indikasi bahwa kita ingin dilihat orang lain, ingin terlihat ria. Kalau kita ibadah umrah atau haji, mungkin ada ingin terlihat dipuji orang lain, atau kita ingin mendapatkan gelar haji. Sedangkan bulan puasa, kalau kita bayangkan, sebenarnya banyak begitu tempat tersembunyi yang mungkin tidak dilihat orang lain, yang mungkin kita bisa saja membatalkan puasa tersebut, kita makan atau kita minum, tapi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena Allah jelaskan dalam hadis selanjutnya bahwa puasa ini untukku karena hamba-hambaku menahan syahwat untuk makan dan minum karena aku. Oleh karena itu, begitu istimewanya bulan suci Ramadan, bulan puasa ini, sehingga Allah di kalimat selanjutnya mengatakan akan aku bayar secara langsung. Dalam riwayat dijelaskan bahwa tidak ada satupun hadis atau riwayat manapun yang mengatakan Allah menentukan kuantitas pahala puasa. Kalau kita seperti yang kita tahu bahwa kalau kita membaca Al-Quran satu huruf dinilai 10 kebaikan. Kalau kita bersedekah ataupun infak bernilai maksimal 700 kali lipat. Kalaupun kita sholat subuh sampai hingga syuruk, pahalanya sebanding dengan haji dan umrah. Cuma dalam riwayat manapun tidak jelaskan bahwa berapa nilai kuantitas pahala yang ditentukan oleh Allah. Makanya Allah menjelaskan di situ Allah yang bayar secara langsung. Itulah mengapa begitu istimewanya bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, sahabat Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Kita tidak tahu mungkin bulan puasa tahun depan kita masih bertemu atau tidak. Oleh karena itu, di pertengahan bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan sebaik mungkin amal ibadah, kita renungi, kita introspeksi ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, dan semoga nanti di akhir penghujung bulan Ramadan kita bisa meraih yang Allah janjikan, di mana terdapat malam, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jamaah Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah sebaik-baik kesempatan yang Allah berikan seperti ilustrasi yang saya gambarkan tadi. Jangan sampai kita termasuk orang yang jahil, orang yang naif, sudah diberikan kesempatan tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Semoga di akhir penghujung Ramadan nanti kita bisa kembali suci seperti bayi yang baru telah terlahir kembali, dan kita bisa mendapatkan gelar predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini nasihat singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.